wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, untuk mensyukuri nikmat Allah tidak ada kata yang paling indah melainkan mengucapkan alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita kirimkan kepada junjungan alam yang mana dia adalah dimandikan oleh anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Yang sama-sama kami hormati al-imam masjid ataupun kepala desa dan hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kita semua bakal mengetahui di bulan Ramadan itu sungguh banyak terdapat berkah ampunan Allah. Oleh karena itu, marilah kita beribadah dan memperbanyak amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada malam hari ini, sebelum kami memberi judul, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami dulu. Nama kami Muhammad Sandi Hidayat. Kami alumni dari Pondok Pesantren Miftahul Ma'arif yang dipimpin oleh Abu Yatim Syukur Ali di Bandung Pica. Sekarang alhamdulillah kami telah melanjutkan pendidikan agama di Aceh Darussalam, dan Pondok Pesantren Miftahul Ma'arif Bandung Pica insyaallah membuka cabang pesantren baru di Pasir Pengarayan yang sekarang sudah di dalam pembangunan. Oleh karena itu, kita sebagai warga Riau, kami mohon bantuan sedikit atau banyaknya kepada kita semua. Karena seseorang yang menginfakkan hartanya kepada orang yang membutuhkan itu sungguh besar pahalanya dibandingkan seseorang yang bersedekah kepada orang yang sekedar membutuhkan saja. Kalau kita bersedekah itu adalah salah satu contoh tanda bahwa kita senang dengan bulan Ramadan. Jika kita senang dengan bulan Ramadan, otomatis insyaallah kita akan diharamkan disentuh oleh api neraka. Man fariha bi dukhulil Ramadan haram Allah nasadahu 'anil niran. Barang siapa yang senang hatinya dengan bulan Ramadan, maka diharamkan oleh Allah jasadnya dari api neraka. Subhanallah. Ini kita cuma senang dengan bulan Ramadan, apalagi kita membantu dengan memperbanyak bersedekah. Jadi marilah kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu amalan yang harus kita perbuat di bulan Ramadan seharusnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu sudah menentukan kewajiban seorang anak kepada kedua
keduanya. Karena apa? Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa orang tua itu adalah segalanya bagi kita. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sungguh Allah itu Maha Esa, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di situ kita dapat menilai betapa pentingnya kedua orang tua kita, sehingga Allah mencantumkan di dalam Al-Quran setelah bertakwa kepada Dia. Apakah kita sudah pantas menggoreskan hati kedua orang tua kita? Apakah kita sudah pantas tidak berbakti kepada kedua orang tua kita? Ingat, jangan sampai pahala puasa kita hilang gara-gara kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, gara-gara kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Apa hasilnya? Jikalau kita capek-capek puasa tetapi kita tidak dapat memetiknya di hari kiamat nanti. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dan amalan yang kedua yaitu bersedekah di jalan Allah. Bersedekah di jalan Allah, kita sudah mengetahui tempat bersedekah sudah banyak. Masjid, anak yatim, ataupun seorang alim ulama. Jika tidak seorang alim ulama, kita memberi sedekah kepada seorang yang penuntut ilmu agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa saja yang bersedekah kepada orang alim ataupun kepada seorang penuntut ilmu agama, walaupun segelas air, tetapi pahalanya sama dengan dia telah menegakkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Subhanallah. Di bulan-bulan biasa Allah melipatkan pahala bersedekah hanya 10 kali. Tetapi di bulan Ramadan Allah melipat gandakan lebih dari 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habatin, seperti sebuah biji, ambatan sab'a sanabila fi kulli sambaratin mi'atin habatin. Dan di dalam sebuah biji tadi dapat menumbuhkan 7 tangkai, dan di setiap tangkai dapat menumbuhkan sebanyak 700 buah biji. Padahal modal kita hanya 1 biji tadi. Dan ini pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apakah kita merasa rugi jika kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah? Ingat, kita tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kita menginfakkan sebagian dari harta yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian dari harta yang kita cintai. Seumpama orang kaya baru yang merasa kehilangan
sebanyak uang 100.000. Di bawah uang 100.000 dia tidak merasa kehilangan. Ini yang dimaksud orang kaya mencintai hartanya. Berarti sebagian dari harta yang dia cintai adalah sebanyak 50.000. Berarti orang kaya tersebut baru mendapat kebaikan dari Allah. Dia harus menginfakkan sebagian dari harta yang tadi. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kalau kita mau sedekah, jangan takut, karena harta yang kita sedekahkan tadi tidak akan pernah berkurang. Di dalam sebuah riwayat pernah diceritakan seorang kaya dan seorang miskin. Orang kaya yang sombong dan orang miskin yang rendah hati. Orang kaya bersedekah ke masjid sebanyak 20.000. Orang miskin bersedekah sebanyak 2.000 yang dilipat-lipat. Tetapi di dalam lipatan tersebut terdapat uang 20.000. Berarti tinggi 2.000 daripada seorang kaya. Begitu demikian seterusnya. Pada suatu ketika orang kaya tadi bermimpi dan dibawa oleh malaikat ke dalam surga. Lalu orang kaya tadi melihat sebuah bangunan yang begitu megah, indah. Dia bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, ini bangunan punya siapa? Kenapa bisa menjadi megah ini? Kenapa bisa menjadi, kalau ditengok, membuat hati tenang?" Malaikat tadi menjawab, "Ini pun harta sebulan." Lalu seorang kaya yang sombong tadi terkejut. Mengapa demikian malaikat? Padahal dia hanya menginfakkan hartanya sebanyak 20.000, sedangkan saya sebanyak 20.000. Dia hanya 2.000. Dan malaikat tadi tidak menjawab, dan orang kaya tadi tersebut bangun. Dan lama-kelamaan sudah terbongkar bahwa di dalam lipatan 2.000 tadi terdapat uang 2.000. Ternyata orang kaya baru sadar dia telah melihatnya di dalam lipatan 2.000 terdapat 20.000. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu marilah kita meningkatkan rasa solidaritas kita, baik itu terhadap seorang penuntut ilmu agama ataupun kepada anak yatim. Dan jikalau kita sering-sering bersedekah di jalan Allah, insyaallah kita akan mendapat naungannya Allah di hari kiamat nanti. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Untuk kesimpulannya, janganlah kita pernah menggoresi hati kedua orang tua kita, karena ridha Allah itu terletak kepada kedua orang tua. Dan begitu pun sebaliknya, murka Allah terletak kepada murka orang tua. Itu kesimpulan yang pertama. Dan yang kedua, kita jangan takut-takut menginfakkan harta kita, karena Allah telah menyebutkan di firman yang saya sampaikan tadi,
harta kita tidak akan pernah berkurang, malahan akan bertambah. Tidak di dunia, tetapi di akhirat. Harta kita, rezeki kita, jangan pikir itu rezeki kita sendiri, karena di dalam rezeki kita terdapat rezeki orang lain. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada kata-kata kami yang salah, kami mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian, kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum